Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga gak ada berhentinya ya, apalagi kalau di siang hari, walaupun itu di bulan Ramadan. Jadi sambil ngabuburit aku mau beresin dalam lemari ini. Ini lemari serba ada, dalamannya isinya cuma terigu sama garam, gula, mecin, pokoknya yang kering-kering di sini ya. Jadi kalau aku mah perabotan dalam ini teh cuman ada kayak terigu sama bumbu-bumbu ya. Untuk perabotan yang lainnya aku nggak terlalu banyak ya. Aku kebanyakan sih nebeng sama orang tua ya, karena belum banyak beli juga ya. Dan ini aku mau masukin tepung terigu sisa-sisa yang kemarin. Biasanya kalau aku beli itu cuman seperempat itu aku kumpulin. Lanjut aku isiin ke dalam wadah yang kayak gini supaya jadi kelihatan rapi-rapi ya. Kalau misalnya sisa-sisa biasanya suka tinggalin ya teman-teman. Kalau misalnya ada nyempil sedikit aja, takutnya itu teh jadi nggak kepake, supaya lah jadi kelihatan lebih rapi. Jadi aku satuin aja. Lanjut aku merapihin bagian bawahnya. Ini di bagian bawah itu kayak ada minyak sisa ya, minyak sisa jelantrah gitu. Sayang banget aku mah nggak dibuang, supaya nanti kalau misalnya goreng ikan asin kan suka langsung kotor ya teman-teman. Jadi pas waktu goreng ikan asin langsung aku buang aja ya. Itu biasanya sisa sedikit-sedikit kayak mode ngegoreng ikan, ngegoreng tahu tempe kan suka pakai minyak banyak dan ada sisanya, biasanya aku satuin aja. Dan sambil ngabuburit di siang harinya aku mau rapihin lemari baju pas suami yang berantakan, karena tadi aku beres ngegosok ya teman-teman. Jadi aku sekalian aja mau rapihin, karena pas waktu mau dimasukin itu berantakan banget ya. Tapi ini aku juga nggak rapi-rapi banget ya, yang namanya juga tenaga sisa ya teman-teman. Wayah nawe ya kalau misalnya bulan puasa sambil ngabuburit gitu, sambil beberes gini. Biasanya aku masak di sore hari, jadi pas waktu siang hari aku beresin rumah, kalau enggak beresin lemari ya. Nah ini supaya jadi kelihatannya lebih bisa masuk aja ya, karena ini kan lemarinya kecil tapi isi dalamannya itu banyak banget, supaya cukup aja. Jadi satu tempat itu aku masukin 3 tahap kayak gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman mungkin dalam satu lemari itu cuman ada 2 bagian gitu ya, sisi sama sisi, tapi aku didedetin aja supaya cukup jadinya 3 ya. Kita mau mengalah ya, untuk lemari anak-anak itu satu untuk si kakak, satu untuk si adik, sedangkan ini untuk ayahnya sama emaknya itu satu lemari satu ewang gitu ya. Itu juga pas seret-seret ya. Untuk baju pas suami itu paling sedikit, yang banyak itu baju aku ya, karena kan pak suami paling banter itu kaos sama celana lepis atau enggak kolor ya teman-teman. Nah ini kita mau masukin, ini yang maksud aku dalam satu lemari itu dijadikan 3 tahap kayak gini ya. Harusnya sih 2 ya, tapi ini aku paksain aja supaya cukup aja ya. Dan ini ternyata bisa masuk dalam lemari yang kecil mungil kayak gini, bisa masuk ke baju yang banyak banget kayak gini ya. Nama juga usaha, yang penting rapi. Dan alhamdulillah untuk lemari plastik aku yang kecil kayak gini alhamdulillah kuat, walaupun agak sedikit melewat karena terlalu banyak bebannya ya. Dan di sore harinya aku mau masak ayam bakar, karena lihat di HP kayaknya enak banget makan ayam bakar. Dan kebetulan kemarin aku beli ayam 1 kilo itu harganya 38.000. Lanjut aku mau bikin bumbunya sama aja kayak bumbu kuning, cuman ditambahin sama saus sama kecap ya teman-teman. Nah ini aku mau siapin dulu. Ini ayamnya sebenarnya udah beli tadi pagi, udah dicuci. Lanjut aku simpan di kulkas dan agak sedikit membeku ya teman-teman. Dan ini aku mau tuangin aja ke itu ya, ke wajan favorit aku. Kemudian dimasukin bumbunya, lalu ditambahin sama gula merah, salam sama serai, kemudian garam sama mecin sama gula ya. Nah ini kita ungkep dengan sedikit minyak goreng dan sedikit air. Ini setelah ayamnya empuk kita angkat ayamnya,
Lanjut kita simpan bumbunya buat nanti olesan pas waktu ngebakarnya. Nah ini kita angkat dulu ayamnya. Ini ayamnya udah meresep banget, udah enak ya. Biasanya kalau misalnya ungkep ayam aku nggak pakai saus, nggak pakai kecap ya, karena ini niatnya mau dibakar, jadi pakai saus, pakai kecap. Ini wangi banget pas waktu dibakar, enak banget kalau misalnya kita makan pas waktu beli di nasi padang ya, ayam bakar kayak gini. Biasanya kalau bulan puasa itu banyak banget keinginan kayak makan apa gitu ya, berbeda sama bulan Syawal. Biasanya kalau bulan puasa itu suka dibayang-bayangin enaknya makan apa nih pas waktu buka puasa. Dan ini udah diangkat si ayamnya, lanjut kita godogin lagi bumbunya ya teman-teman. Kita masukin si kecap sama si saus lagi, karena tadi pakai kecap sama sausnya cuma sedikit. Kita tambahin lagi ini buat bumbu dioles-oles di bakarannya ya teman-teman, supaya jadinya lebih glowing ya, karena kan bagus banget kalau misalnya kita bikin ayam bakar warnanya glowing gitu, jadi menarik buat dimakan sama anak-anak. Pokoknya yang penting anak-anak jadi lahap pas waktu buka puasa. Gimana nih puasanya, masih pada kuat menjalankan aktivitas? Kalau sekarang mungkin aku upload videonya pas hari Jumat ya teman-teman. Jadi anak-anak udah mulai sekolah ya, karena kan tanggal 6 itu malah mulai masuk sekolah ya. Jadi anak-anak biasanya kan pulang sekolah itu sekitaran jam setengah 12. Ini jam 10 juga udah pulang untuk anakku yang PAUD, dan untuk anakku yang SMP katanya pulang jam 1 siang gitu ya. Nah ini kita masukin mentega ke dalam godogan tadi bumbu sisa ungkeban ayamnya, dan kita bakarnya nanti sore aja ya, waktu menjelang buka puasa. Dan aku mau masak nasi dulu karena nasinya udah habis. Ini sekitaran setengah 4 sore dan kebetulan lagi hujan di luar, jadi aku mau masak nasi dulu. Ini agak sedikit banyak karena kan kalau di siang hari itu si Ade suka makan lagi, dan aku males banget mau masak nasi beberapa kali, jadi aku masak nasinya sekalian aja, nantinya diangetin aja ya. Dan pas waktu aku mau buang itu si air cucian berasnya, aku ingat walau aku lagi ngumpulin buat pupuk di tanaman aku ya. Kalau aku kan air berasnya nggak dibuang ya teman-teman, kita masukin ke dalam kompan kayak gini. Dan di bagian bawahnya itu aku udah ada sisa-sisa sayuran yang suka aku potong, kayak bawang, kayak bawang merah, bawang putih. Aku nggak buang, aku masukin ke dalam kompan untuk pupuk ya, pupuk organik. Jadi tanaman aku itu kelihatannya subur itu nggak pakai pupuk yang dapat beli, jadi kita bikin sendiri. Biasanya ini difermentasi beberapa minggu baru deh diaplikasikan ke tanaman, dan biasanya dalam 1 liter itu kita tambahin air 1 ember ya teman-teman. Dan ini ada potongan wortel dari aku yang tadi bikin acar ya teman-teman, karena niat aku mau bikin martabak ala-ala tapi pakai acarnya dari timun sama wortel. Lanjut di sore harinya gak berhenti lagi, aku mau bikin cemilan karena tadi kan udah masak untuk berbukanya ya, makanan pokoknya ayam bakar. Nah lanjut kita mau bikin cemilan martabak dari kulit lumpia. Ini aku pakai bawang daun agak banyak karena aku cuman pakai telur 2 ya. Ya ini wayahna ya kalau misalnya barang-barang di rumah tinggal sedikit kayak telur gitu ya. Kemarin aku nggak beli lagi, cuman yang sisa pas waktu munggahan itu masih ada 2, karena kemarin aku bikin kue bolu agak banyak, jadi cuman ada 2 di dapur. Aku jadiin aja gorengan ya, karena kulit lumpianya ceritanya mau dibikin martabak gak apa-apa. Jadi aku banyakin aja daun bawangnya teman-teman. Ini telur ayamnya cuma ditambahin garam sama mecin aja, kemudian ditambahin bawang daun. Cukup gitu aja nggak apa-apa, yang penting pas waktu digorengnya garing, rasanya enak kayak martabak beneran gitu, tapi martabaknya yang ekonomis. Kita masukin ke dalam mangkok, semuanya diiris-iris. Aku agak banyakin bawang daunnya, kemarin aku beli 2.000 di warung ya teman-teman. Jadi pas waktu kemarin beli aku beli di pasar udah habis, jadi aku beli lagi di warung.
Aku tambahin telur 2 ya teman-teman, kemudian dikocok-kocok. Nantinya aku mau bikin martabak telur. Kulit lumpianya aku beli 2 bungkus. Satu bungkus itu harganya 2.000 ya teman-teman. Benar-benar ekonomis buat aku ibu rumah tangga di kampung yang pengen bikin cemilan yang hasilnya banyak tapi enak ya. Nah ini kita tambahin garam sama mecin. Di pinggirnya aku udah bikin asinannya ya teman-teman. Ini aku pakai wortel sama timun ya teman-teman. Aku tambahin gula 2 sendok sama garam sedikit aja, ditambahin cuka. Nanti kayak martabak beneran ya, pakai apa tuh? Pakai yang kayak ginian ya, kayak asinan gitu. Nah, ini rasanya seger. Kita tambahin nanti cabai rawit supaya jadi lebih enak gitu ya. Nah ini si martabaknya kita nanti aduk-aduk, kita tambahin ke dalam cangkang kulit lumpia. Dalam 1 bulan ini aku minyak goreng lumayan boros ya teman-teman. Jadi banyak banget aku pakai minyak goreng sama tepung terigu karena hampir tiap hari ya bikin gorengan. Emang sih ya, kalau misalnya teman-teman mungkin kebanyakan pada beli takjil ke pinggir jalan, tapi kalau aku ya bikin aja di rumah ya supaya hasilnya lebih banyak dan lebih murah meriah gitu. Di ini aja aku cuman modal kulit lumpia itu 2.000, telur 2 4.000 ya. Jadi 6.000, bawang daun 2.000, jadinya 8.000 ya teman-teman. Tambah minyak mungkin ya, hitungannya segitu 10.000 kita dapat banyak gorengan. Nah ini setelah diaduk-aduk kita lipat aja kayak gini ya. Simple tapi rasanya enak, cobain deh di rumah. Apalagi kalau teman-teman biasanya pas waktu bulan Ramadan kulit lumpia itu banyak banget dijual ya. Ini murah meriah, cuma 2.000 dapatnya banyak ya. Nah ini kita lipat gitu aja, hasilnya kayak martabak tapi versi ekonomisnya. Kalau teman-teman pengen tambahin sama daging giling atau apa gitu ya, kornet boleh, rasanya mungkin lebih enak daripada ini. Tapi kalau aku mah versi kampungnya aja, yang penting jadi ya. Ini dimakannya enak kalau masih panas, karena kalau dimakan garing-garing itu enak banget. Tapi ini kalau kita ngegoreng biasanya boros minyak karena menyerap juga. Jadi menurut aku, saran aku pas waktu diangkat jangan langsung ke piring, jadi disaring aja dulu supaya minyaknya itu pada turun. Nah ini kita goreng di waktu mendekati maghrib ya, ini sekitaran jam 5 sore kita gorengnya supaya pas waktu buka puasa itu rasanya lebih garing. Suka bingung ya kalau misalnya pagi-pagi, suka bingung mau bikin buka puasa apa, cemilan apa, yang dilihat di kulkas apa gitu. Jadi kita harus kreatif sebagai ibu rumah tangga supaya uang belanja nggak terlalu tekor. Tapi sebenarnya ini tekor juga ya kalau misalnya bikin-bikinan terus. Aku aja kemarin pas waktu belanja mingguan itu habis 200.000 ya teman-teman. Tapi di balik itu ada minyak yang belum kebeli. Jadi wah gimana ya, namanya juga bulan Ramadan harus disambut dengan meriah dan anak-anak bakalan senang nantinya kalau menyambut bulan Ramadan lagi. Dipikir mereka gitu kalau bulan Ramadan itu banyak makanan dan emaknya itu nurutin apa yang mereka mau ya, sebatas yang kita mampu gitu. Nah ini sekitaran 5:30 kita mau bakar ayamnya kita bakar di atas bakaran sate kayak gini. Alhamdulillah kemarin aku beli areng ya, jadi kepake. Nah ini kita bakar, nanti kita taburin si bumbunya ke dalam ayamnya. Nah ini enak banget rasanya dan kelihatannya juga cantik.
Wangi nyampe nggak ke situ? Wah, wangi banget ya. Maaf banget kalau misalnya lihatnya pas waktu jam 3 siang ya teman-teman. Nah, ini hasilnya ayam bakarnya glowing banget pakai resep yang ada di YouTube aku juga ya. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.